Saya ke Mas Burhanuddin. Mas Burhanuddin, kalau melihat judul kita Pilpres 2024, Khofifah ini jadi wakil siapa? Kan kita tahu bahwa ya nama berseliweran di luar itu untuk jadi presiden berdasarkan elektabilitas yang sudah ada. Ada nama Anies Baswedan, kemudian Ganjar Pranowo, kemudian juga ada nama Prabowo Subianto. Kira-kira ini Khofifah ini paling cocok disandingkan dengan siapa, Mas Burhanuddin? Begini Tisa, sebelum menjawab pertanyaan to the point tadi, pertama saya perlu tegaskan NU sebagai basis pemilih Muslim yang secara elektoral punya signifikansi itu tidak terbantahkan. Jadi 50% dari total Muslim di Indonesia itu mengaku dekat dengan NU. Jadi ormas terbesar bukan hanya di Indonesia tapi di dunia adalah NU. Tetapi jangan lupa pilihan warga NU itu juga tidak monolitik. Jadi meskipun elit NU dicalonkan baik sebagai capres atau cawapres itu tidak serta-merta warga NU memilihnya. Karena warga NU makin independen dan otonom. Bukti nyatanya 2004. Di 2004 Ibu Mega mendapuk Kiai Hasyim Muzadi sebagai cawapres. Kemudian Pak Wiranto memilih Gus Solahuddin Wahid sebagai cawapres. Tapi kedua pasangan ini yang maju di 2004 dengan cawapres ketua PBNU saat itu plus adiknya Gus Dur ternyata kalah oleh SBY yang memilih NU pinggiran namanya Yusuf Kalla. Yusuf Kalla ini kan orang NU, pengurus PWNU tetapi bukan bagian dari darah biru. Tetapi warga NU memilihnya. Ya, jadi poin saya adalah warga NU sudah sangat pintar untuk memilih mana yang dianggap tepat sebagai capres dan cawapres. Jadi meskipun elit NU mendapatkan posisi sebagai capres atau cawapres, tidak serta-merta dipilih oleh umatnya. Karena umat NU sangat beragam. Nah itu melambangkan, kalau kita lihat lambang NU itu kan seperti bumi yang dilingkari oleh tali yang longgar. Itu artinya NU itu sangat terbuka, inklusif, menampung banyak keberagaman, termasuk keberagaman pilihan politik. Itu yang kedua. Nah, pertanyaan Tisa tadi adalah bagaimana dengan Khofifah? Siapa yang paling tepat untuk memilih Khofifah sebagai pendampingnya? Nah, tiga-tiganya, tiga capres teratas yang Tisa sebut tadi, itu juga punya kepentingan memilih Khofifah. Bukan hanya Anies loh ya. Ganjar pun kalau pakai pendekatan mobilisasi basis, artinya pengen memaksimalkan dukungan dari etnik Jawa atau warga NU yang tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka strategi mobilisasi basis yang tepat adalah Ganjar memilih Khofifah juga. Persis seperti yang dipilih misalnya Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf Amin, itu kan strategi mobilisasi basis, bukan penetrasi ke kandang lawan. Jadi Ganjar pun kalau memilih Khofifah itu juga tepat. Karena ada alasannya, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah ditarik, dimaksimalkan sehingga suaranya bisa lebih tebal. Seperti Pak Jokowi 77% di Jawa Tengah di 2019 kemarin, dan 66% suara Pak Jokowi Kiai Ma'ruf di Jawa Timur. Nah, apalagi kalau pakai strategi komplementer. Komplementer itu maksudnya capres kuat di basis geografi tertentu, tapi lemah di Jawa Timur dan Jawa Tengah dan segmen pemilih NU. Nah pada titik ini Pak Prabowo dan Anies Baswedan punya problem yang sama. Problem kedua capres ini adalah Pak Prabowo maupun Anies itu kuat di Jawa Barat, Banten, Sumatera, DKI Jakarta, terutama buat Anies ya, kemudian di NTB, di Kalsel, tapi sangat lemah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah kalau pakai strategi komplementer, Khofifah lagi-lagi menekan semacam resep untuk mengurangi kelemahan elektoral baik Pak Prabowo atau Anies. Jadi singkat kata kira-kira Tisa, Khofifah ini bisa dipilih oleh ketiga capres kalau ingin menuju rute kemenangan di 2024. Mas Burhanuddin kalau melihatnya, kalau dari sisi Khofifah maunya sama siapa Mas? Wah itu hanya Khofifah dan Allah SWT yang tahu jawabannya. Jadi saya merasa Khofifah ini masih wait and see. Jadi makanya belum kelihatan sinyalnya ke arah mana. Jadi kalau kita lihat kan Khofifah ini 3 kali ya nyalon gubernur, termasuk ketika melawan
Pak Dekarwo ya, itu kan sampai putaran ketiga gitu ya, karena diulang oleh MK di 2 kabupaten di Madura dan akhirnya kalah. Kemudian diulang lagi melawan Saifullah Yusuf gitu ya, dan menang. Jadi ibarat kata ini Hovifah untuk menjadi gubernur Jawa Timur itu luar biasa perjuangannya. Menteri Sosial yang sudah digenggamannya pun dia tinggalkan. Jadi sepertinya beliau menghitung dengan matang mana tawaran yang menawarkan semacam winning ticket, ya, karena kalau memilih pasangan dan ternyata tidak menang kan beliau kehilangan dua-duanya ya, termasuk kehilangan posisi sekarang sebagai orang nomor 1 di Jawa Timur yang dia perjuangkan dengan susah payah itu. Jadi menurut saya sih dia akan lihat sampai detik akhir gitu ya. Satu-satunya hal yang Hovifah perlu jelaskan kepada publik adalah satu isu terakhir ya, terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan DPRD Jawa Timur, kasus hibah. Nah kalau misalnya Hovifah bisa menjelaskan bahwa beliau tidak ada kaitan sama sekali dengan ini, saya kira dia akan menjadi cawapres yang difavoritkan oleh 3 calon presiden teratas. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Pak Fahri. Pak Fahri, ada 2 isu yaitu soal korupsi dari salah satu DPRD di sana, kemudian juga soal winning tiketnya pasti akan diperhitungkan banget. Winning tiketnya ini kira-kira Bu Khofifah ngelihatnya ada di siapa sih di antara 3 elektabilitas yang paling kuat ini? Ya, yang pertama ya, pertanyaannya adalah apakah Khofifah mau? Gitu. Karena 3 bulan yang lalu ya, di Jawa Timur saya dengar dia mau berkonsentrasi di Jawa Timur untuk kembali ya terpilih gitu. Nah, yang kedua, memang seperti kata Burhan tadi, Khofifah itu semua orang mau gitu. Apakah Anies, lalu kemudian Prabowo, lalu kemudian siapa satu lagi? Ganjar Pranowo ya. Semua mau dia gitu. Jadi itu the dream ya. Itu adalah apa namanya? Khofifah itu adalah calon wakil presiden yang diimpi-impikan dan kebetulan oleh para laki-laki gitu. Jadi dahsyat sekali Khofifah seperti yang saya katakan tadi itu gitu. Cuma kan pinternya si Effendi Khairi ini dia yang lebih dulu mengemukakan itu gitu. Sehingga kemudian menjadi sebuah isu yang seakan-akan itu sudah di depan mata. Itulah hebatnya Effendi Khairi di dalam konteks itu gitu. Nah, sekarang ya Khofifah digandengkan dengan siapa saja akan menang. Gitu. Tapi siapa? Tapi kan begini, ada mungkin rasa kekhawatiran digandengkan dengan siapa saja akan menang. Tapi mungkin ada hitung-hitungan politik juga yang harus dihitung. Oke lah Anies Baswedan. Terserah mereka. Kira-kira Bu Khofifah maunya ke siapa di antara 3 ini? Kalau nanti memang seandainya tiba-tiba keinginannya berubah, Pak Fahri. Berubah tidak mau maju lagi ke Jatim, tapi oke, saya akan maju menjadi wakil presiden. Ya. Kira-kira ke siapa kalau di antara 3 ini? menurut saya 2 gitu. 2 yang paling memungkinkan. Pertama adalah Anies, yang kedua adalah Ganjar Pranowo gitu. Nah, Ganjar kemudian masih harus apa namanya berhubungan dengan Mbak Mega kan? Karena harus ada restu dari Mbak Mega. Betul. Gitu. Kalau Anies itu sudah jelas gitu ya. Artinya seperti kata Effendi tadi, semuanya menyerahkan kepada Anies untuk wakilnya gitu. Nah, kalau Prabowo dia masih harus berunding dengan Muhaimin Iskandar. Gitu. Karena mereka sudah membentuk satu dream team kan gitu. Apakah kemudian Muhaimin Iskandar yang akan maju gitu sebagai substitusi Khofifah di dalam konteks ini gitu. Jadi tinggal 2 Khofifah memilihnya gitu. Oke. Itu kira-kira ya, kira-kira. Kalau Khofifah yang kita bicarakan. Tapi ini perempuan memang perempuan hebat seperti yang saya katakan tadi gitu. Baik. Ternyata Gus Coy ini Nasdem punya saingan ya, Anies punya saingan, ada Ganjar Pranowo tadi disampaikan Pak Fahri Ali. Betul. Kita akan minta tanggapan Gus Coy yang paling ngebet, ingin NU dan juga ingin Bu Khofifah usai jeda berikut ini. Bisa tetap bersama kami di Kabar Petang.